Simak berita selengkapnya di Berkah Timnas. Timnas Indonesia, di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, menghadapi tantangan besar dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kini harus bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat dan lawan-lawan yang lebih tangguh. "Kami perlu keajaiban," ungkap Shin Tae-yong ketika ditanya mengenai peluang timnya untuk lolos ke Piala Dunia. Ungkapan ini mencerminkan betapa beratnya tugas yang dihadapi timnas dalam usaha mengamankan tempat di ajang bergengsi tersebut. Dengan ranking FIFA yang terendah kedua di antara 18 tim peserta putaran ketiga, Shin Tae-yong memahami bahwa hanya dengan persiapan yang matang dan sedikit keberuntunganlah Indonesia bisa mewujudkan impian besar ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan membagi 18 tim peserta ke dalam 3 grup, masing-masing berisi 6 tim. Setiap tim akan memainkan 10 pertandingan dengan format kandang dan tandang, yang berarti persaingan akan semakin intens dan ketat. Pengundian untuk putaran ketiga ini akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024, dan Indonesia, dengan ranking FIFA yang rendah, diperkirakan akan berada di pot terakhir. Dari putaran ketiga, juara dan runner-up masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, membawa pulang 6 dari 8 tiket langsung yang dialokasikan untuk Asia. Sementara itu, tim-tim yang menempati posisi ketiga dan keempat di masing-masing grup akan berlanjut ke putaran keempat, yang akan dibagi menjadi 2 grup berisi 3 tim. 2 juara grup dari putaran keempat akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia, sedangkan 2 runner-up harus bertarung di putaran kelima untuk memperebutkan kesempatan bermain di playoff antar konfederasi. Shin Tae-yong, pelatih yang berusia 53 tahun ini, tetap optimis meski tantangan di depan mata sangat besar. "Jika kami bisa mencapai posisi ketiga atau keempat di putaran ketiga, kami masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh melalui putaran keempat dan kelima," tuturnya. Dengan demikian, strategi utama Shin Tae-yong adalah mengamankan posisi yang memungkinkan Indonesia untuk terus melaju hingga tahap playoff antar konfederasi. Dalam menghadapi tantangan berat ini, dukungan dari pemain muda sangat penting. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah mengungkapkan rencana untuk mempromosikan pemain muda dari skuad Timnas U20 ke tim senior. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kedalaman dan kualitas tambahan pada skuad yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Skuad U20 asuhan Indra Syafri yang tampil di turnamen Toulon 2024 telah memperlihatkan potensi besar. 5 pemain keturunan yang baru bergabung, termasuk tim Henry Victor, Dion Wilhelmus, Sam Peter Yel, Hinoke Mauresmo, dan Jens Raven, menunjukkan performa yang menjanjikan. Jens Raven, khususnya, telah memulai proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia, dan diharapkan bisa segera memperkuat timnas senior. Erick Thohir menegaskan pentingnya memiliki tim yang seimbang. "Tim kita belum 2-11, 2 starting line up dengan kekuatan seimbang. Pemain U20 ini ada 2-3 yang ke depan bisa kita bina," jelasnya. Penambahan pemain muda dari skuad U20 diharapkan dapat mengisi posisi penting dan memberikan kontribusi signifikan saat menghadapi lawan berat di putaran ketiga. Di tengah persiapan intens, Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. Masa rehat ini dijadwalkan hingga 20 Juli 2024, sebelum ia kembali ke Indonesia untuk memimpin tim dalam putaran ketiga kualifikasi yang akan dimulai pada September 2024. Selama kepergiannya,
Asisten pelatih Nova Arianto mengambil alih persiapan timnas. Nova juga memimpin timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024, dan komunikasi yang baik dengan Shin Tae-yong tetap terjaga untuk memastikan transisi yang mulus. Nova Young Diperkaya Menanggani Timnas U16 Berkomitmen Untuk Melanjutkan Arahan dari Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong hanya berpesan bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Komunikasi dengan Coach Shin juga masih terus berjalan, ungkapnya. Nova berperan penting dalam menjaga momentum persiapan tim agar tetap optimal selama absennya Shin. Ketika kembali dari Korea Selatan, Shin Tae-yong akan langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi pengundian di Kuala Lumpur dan memulai putaran ketiga kualifikasi. Melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, Shin Tae-yong sadar bahwa tantangan yang dihadapi timnya sangat berat. Namun, dengan semangat juang dan strategi yang matang, Shin dan timnya berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah perjuangan panjang yang penuh dengan tantangan. Shin Tae-yong, dengan strategi dan optimisme yang tinggi, berusaha mengarahkan timnya melalui tantangan putaran ketiga kualifikasi. Dukungan dari pemain muda dan persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam usaha mereka mencapai impian besar tampil di panggung dunia. Meskipun membutuhkan keajaiban, semangat dan kerja keras terus menjadi bahan bakar bagi timnas Indonesia dalam perjalanan ini.